Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 2390 31495500. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Randangan, kelas 7 fase D. Topik materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, subtopik interaksi antara penyusun komponen suatu ekosistem. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, Rek. Siap berdiri. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Belum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat siang. Adik-adik, tolong diperhatikan dulu di samping kiri kanan. Silakan kalau ada sampahnya tolong dikumpul dulu ya, dibersihkan di sekitar adik-adik, di atas meja, di laci atau di bawah meja. Silakan. Jika menemukan sampah, silakan tutup ke dalam ruangan. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangatnya kurang ya? Kayaknya semangat? Alhamdulillah, supaya kita lebih fokus belajarnya, kita tetap fokus dulu ya. Ya. Nah, silakan berdiri. Oke, supaya lebih rileks karena waktunya sudah siang. Oke, tepuk fokus. Melihat, melihat, melihat. Fokus. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Oke, dengarkan namanya. Abdul Musa, Adik. Abdul Rahim Huno, Adam Tahir, Abdul Latif Musa, Adik. Eka Putra, Adik. Ahmad Abdullah, Adik. Ainun Asman. Oke, siapa yang tidak hadir? Ada semua ya? Ya. Ya, sebelum kita lanjut adik-adik diperhatikan ya. Gambar ditampilkan dulu nih. Ya, diperhatikan baik-baik. Apa yang adik-adik lihat di situ? Oke, apa yang adik-adik lihat? Gambar burung. Gambar burungnya sedang bikin apa nih? Makan. Jadi burungnya makan apa nih? Burung makan padi. Ya, kemarin sebelum kita belajar tentang materi hari ini, kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi kita akan belajar sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ada yang ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ciri-ciri makhluk hidup
sehingga burung makan padi. Ya. Setelah itu selain dari ciri-cirinya, kita juga bisa konsep awalnya adalah kita harus mengetahui klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat tentang klasifikasi? Masih. Klasifikasi itu apa? Pengelompokan. Jadi adik-adik dibutuhkan bisa mengelompokkan makhluk hidup, mana tumbuhannya, mana hewannya, mana yang makan daging dan tumbuhan. Adik-adik bisa kelompokkan itu sehingga bisa mempelajari materi kita hari ini dengan mudah. Ya, diperhatikan lanjutannya ya. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, saya cek dulu ya tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Saya masih ingat. Yang pertama apa? Ya, makan dan minum saat proses pembelajaran. Yang kedua? Ya, selama pembelajaran berlangsung, adik-adik tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan. Yang ketiga? Iya, setelah selesai pembelajaran, yang mejanya yang ada sampahnya atau yang sejenis yang tidak dibutuhkan dikumpul kembali, dibersihkan lagi mejanya seperti semula. Nah, tambahannya lagi yang menggunakan topi saat pembelajaran tolong dilepas supaya lebih rileks untuk belajar. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Dilihat itu yang ada warna merah. Itu adalah target atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, bisa baca yang pertama? Coba dari kelompok 2 coba. Itu yang di nomor 1-nya, yang tulisan warna merah. Bisa dibaca tidak? Oke, coba perhatiin, bisa dibaca? Oke, silakan. Memahami komponen penyusun suatu ekosistem beserta peranannya pada rantai makanan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu tadi, ya, memahami konsep penyusun suatu ekosistem beserta komponennya ya dan peranannya. Bukan yang tulisan warna merah yang bagian 2-nya. Atau ada kelompok sini kira-kira siapa? Eka bisa baca Eka dari sini? Bisa. Oke, silakan. Ini yang kedua. Yang menganalisis rantai makanan. Dan melalui kegiatan pengamatan nanti disajikan beberapa gambar tumbuhan dan hewan. Adik-adik mampu membuat diagram rantai makanan di situ ya. Diagram rantai makanan. Yang ketiga coba. Yang ketiga yang bisa baca dari depan coba. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Ainun bisa dibaca Ainun? Oke, silakan. Membuat skema jaring-jaring makanan. Oke, membuat skema jaring-jaring makanan. Jadi nanti adik-adik dituntut harus bisa ya. Karena itu tujuan pembelajaran harus kita capai. Setelah mengetahui komponennya, bisa dibuatkan diagram rantai makanan. Setelah itu, kita buat yang gabungan rantai makanan menjadi satu skema menjadi jaring-jaring makanan. Selanjutnya perhatikan kita masuk pada setelah mengetahui tujuan pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal adik-adik, Ibu akan melakukan dulu tes awal atau pretest ya. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui grup WA kelas 7 di WA grupnya dibuka ada link melalui Google Form. Oke, silakan dilihat grup WA-nya. Ya, silakan dibuka ya. Ada yang tidak bawa HP? Ada? Ya, silakan dijawab masing-masing, jangan yang tidak bawa HP nanti dia menggunakan lembar yang di print out ya.
Yang sudah menjawab sudah boleh dikumpulkan kembali. Oke. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah pelajaran selanjutnya ya. Disimak, perhatikan. Ya. Slide yang di depan. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut. Perhatikan baik-baik ya videonya, disimak baik-baik. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut. Nih dilihat yang di kamera, fokus. Nah itu ada yang di kamera ya, diperhatikan. Nih diperhatikan baik-baik. Mengapa daun tumbuhan bisa berubah? Oke, sudah dilihat ya? Adik-adik lihat daun tumbuhan ya. Di situ ada yang terlihat, ada yang berlubang. Ya. Apakah adik-adik tahu kenapa daun tadi itu bisa berlubang? Karena dimakan oleh ulat. Adik-adik tahu peranan ulat itu sebagai apa dalam ekosistem? Sebagai apa? Ulat itu tadi, ulatnya makan daun yang menyebabkan daunnya tadi itu berlubang ya. Ulat tadi itu sebagai apa dalam suatu ekosistem? Ya? Perusak. Ya bisa jadi perusak karena daunnya bisa bolong ya. Selain itu kalau peranannya dalam ekosistem, dia sebagai apa? Ya, kalau misalnya belum tahu, adik-adik perhatikan sebentar dalam LKPD atau latihan untuk adik-adik bisa belajar nanti kenapa daunnya bisa berubah. Tadi adik-adik sudah bisa tahu, bagus ya, karena dimakan oleh ulat. Nah, adik-adik yang belum pahami adalah peranan ulat tadi sebagai apa, ya? Jadi nanti akan di situ di LKPD adik-adik bisa nanti memahami kira-kira ulat itu berperan sebagai apa. Oke. Selanjutnya dari video tadi yang ditayangkan kemudian berdasarkan gambar ini, silakan nanti adik-adik silakan buat pertanyaan yang adik-adik tidak pahami. Nah, yang muncul atau yang menyebabkan di sini ada permasalahannya, silakan dituliskan di buku adik-adik. Silakan. Oke, bukunya dikeluar, bukunya silakan ditulis kira-kira permasalahan apa yang muncul berdasarkan tayangan tadi. Dilihat tayangannya, gambar atau gambar yang di slide sana ya. Oke, masing-masing buat. Mana bukunya kan? Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Buku dikeluarkan. Kemudian ditulis apa yang jadi permasalahan di situ. Bisa satu orang satu, kalau mau dua lebih silakan. Silakan tulis. Oke, sudah?
sudah dibagikan. Sudah selesai dengan kelompoknya nih? Sudah. Silakan dilihat LKPD-nya. Diisi. 1, 2, 3, 4 tadi. Kurang 1 ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa nanti sebentar. Oke, silakan. Oke, silakan diisi, dilengkapi. Jangan selalu dekat Taris ya, terus Taris. Ayo, pegang sedikit. Oke, silakan diperhatikan, dilihat bahan ajarnya ya. Di situ ada PPT-nya, nanti dilihat untuk pembuatan di LKPD. Ada yang tidak dapat? Bahan ajar. Sudah ada semuanya? Oke, nanti ada di dalam LKPD, di situ disuruh buat jaring-jaring makanan menggunakan media karton ya. Oke, nanti bagi dua dulu. Itu bagi dua. Oke, ikutin di dulu ya. Oke, diperhatikan dulu sebelum melakukan aktivitas ya. Lihat di LKPD adik-adik, di situ ada petunjuknya. Jangan lupa sebelum melakukan tugas yang ada di LKPD, dibaca dulu petunjuknya, langkah yang akan dilakukan ya, supaya adik-adik bisa paham apa yang adik-adik bisa kerjakan ya. Sebelum mengerjakan apa yang tertuang di dalam LKPD, perhatikan video berikut supaya adik-adik bisa paham apa yang harus dibuat. Oke, simak ya. Oke, dipastikan di depan. Misalnya, bau tumbuhan atau jika di ekosistem laut, biasanya sih produsennya bawang. Komponen kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang hanya bisa memakan organisme lainnya. Terdapat tingkatan konsumen. Ada konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora karena memakan langsung produsen. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, disebut juga konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora karena memakan konsumen tingkat 1. Ada lagi konsumen tingkat 3, disebut juga konsumen tersier. Biasanya konsumen ini adalah hewan karnivora juga, tapi bisa juga sih hewan omnivora. Konsumen ini memakan konsumen tingkat 2. Jika konsumennya lebih dari 3, tinggal diurutkan saja ya. Selain ada produsen dan konsumen, dalam rantai makanan ada juga pengurai atau dekomposer. Sesuai dengan namanya, organisme ini bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik di dalam tanah. Contoh pengurai adalah
bakteri, dan jamur. Berikut contoh rantai makanan di ekosistem kebun ya. Ada rumput, belalang, katak, ulat, elang, bakteri, dan juga jamur. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen satu karena memakan langsung produsen. Katak berperan sebagai konsumen dua karena memakan konsumen satu. Ular sebagai konsumen tiga karena memakan konsumen dua. Dan ada satu lagi nih konsumennya, yaitu elang. Elang berperan sebagai konsumen empat, atau karena konsumen terakhir bisa juga disebut konsumen puncak. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur karena tugas bakteri dan jamur sebagai dekomposer. Nah, dari rantai makanan ini terlihat adanya aliran energi ya. Oke, sudah diperhatikan ya. Nah, jadi di situ nanti dari yang tujuan pertama ya, memahami komponen-komponen ekosistem. Jadi di situ nanti adik-adik tentukan mana yang komponen-komponennya, kemudian dirangkai dalam rantai makanan, dibuat di medianya itu ya, di karton ditempelkan berdasarkan langkah yang ada di lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja adik-adik. Nanti dibaca, sebelum melakukan baca dulu supaya bisa paham apa yang akan dibuat. Silakan nanti kerjasama karena di penilaian adik-adik itu ada 3 ya, tadi tes awal, penilaian pengetahuan, kemudian selama melakukan penilaian keterampilan akan dinilai itu berdasarkan kerja adik-adik dalam kelompoknya menyelesaikan LKPD. Kemudian ada penilaian sikapnya. Penilaian sikap itu dinilai selama adik-adik melakukan pembelajaran sampai pada kerjasama dalam melakukan penyelesaian yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, jadi silakan kerjasama antara teman dalam satu kelompoknya. Ya, jadi buat ada nilai ini, ibu nilai. Gunting tadi mana? Berapa? Semua? Ditulis dulu apa yang akan dibuat. Buat rantai makanan. Ditulis aja seperti itu. Cari-cari makanan. Itu bagi dua. Kasih keluar dari hektarnya. Keluarkan hektarnya. Oh, ada di depan. Ya. Tidak ada. Bikin lu mana yang ada? Tidak apa-apa. Ada di sini.
Tapi kalau misalnya itu salah, misalnya figuran atau itu sampai makanan itu jaring-jaring makanan juga bisa, atau balikannya juga boleh. Kerjasama. Tulis dulu namanya paling atas. Iya, jari-jari makanan. Sama yang di slide. Itu hanya bagian slide yang dibikin. Slide berbeda dengan yang bikinan bawah atau bikin sesuai dengan yang ada di Oke, silakan dikerjasama ya. Oke. Tidak bersusun. Silakan lihat kertas yang ada ini. Silakan. Oke, ini ambil. Oke. Mana lagi? Sudah kita belum lagi? Oh, lagi. Oke, silakan. Di ujung-ujungnya saja ditempel ya. Jangan sampai jatuh. Dikasih kuat. Dikuatkan lakbannya. Oke. Sudah. Oh, yang di bawah. Ini. Oke. Oke, ditempel sudah kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kelompok yang duluan mau presentasi dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1 silakan duduk dulu. Diperhatikan, didengarkan temannya ya yang mau memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang diagram jaring-jaring makanan. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2.
Latak dimakan oleh ulat sebagai konsumen tingkat 3. Ulat dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Elang mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Rumput dimakan oleh ulat. ulat dimakan oleh Ulat dimakan oleh burung. Oke. Burung dimakan oleh elang. Elang mati Dan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh elang. Elang mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Sudah? Oke. Jadi berapa rantai makanan yang terbentuk? Jadi rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanannya berapa? Oke. Sampaikan. Yaitu rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan Sudah, jumlahnya saja berapa? Tadi sudah dijelaskan. Berapa jumlahnya? Oke. Jadi rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanannya ada 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali di tempat duduknya. Oke, itulah tadi penampilan dari perwakilan kelompok 2 ya. Ya, apa untuk kelompok 2 yang kelompok mereka? Ya. Oke. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok masing-masing perwakilan kelompok dari hasil pemaparan teman-teman kalian tadi yang di depan. Sekarang kita buat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang adik-adik buat itu berdasarkan apa yang sudah dikerjakan di LKPD. Ya, tadi sudah dibuat kesimpulannya berdasarkan diskusi dengan teman-temannya. Ya. Oke, siapa yang ingin memaparkan kesimpulan yang sudah didapatkan? Oke, silakan Ainun dipaparkan apa yang sudah disimpulkan ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, komponen penyusun ekosistem adalah konsumen dan dekomposer. Kedua, jika konsumen tingkat 2 diburu, maka konsumen tingkat 1 akan meningkat, sedangkan konsumen tingkat 3 akan mengalami penurunan. Oke, itulah tadi kesimpulan yang dipaparkan dari kelompok 1. Ainun ya, tepuk tangan buat Ainun. Berikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok mereka. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama, tadi sudah dipaparkan oleh Ainun. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah dekomposer. Jangan lupa untuk komponennya itu ada 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer. Untuk konsumen itu ada tingkatan-tingkatannya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, tingkat 3, dan puncak. Jadi yang puncak itu yang sudah paling tinggi. Oke, yang berikutnya, akibat jika konsumen puncak punah, pastinya menyebabkan ketidakseimbangan dalam sebuah rantai makanan yang berpengaruh langsung pada ekosistem. Dan yang ketiga, itu benar yang dipaparkan oleh Ainun ya, bahwa jika konsumen tingkat 2 diburu atau dimusnahkan, maka konsumen di atasnya atau konsumen tingkat 1 itu akan meningkat. Tinggal dilihat di sini ya, dilihat dari diagram rantai makanan itu, ya. Oke, misalnya ini. Ya, jadi untuk tingkatan konsumennya, jika salah satunya diburu atau musnah, maka akan berpengaruh terhadap konsumen tingkat lanjutan atau sebelumnya. Ya, jadi yang tadi sudah ditampilkan dibuat rantai makanannya, maka jika yang dilihat di kameranya ya, kalau misalnya belalang diburu, maka yang berpengaruh itu apa?
Nah, jadi kalau misalnya tadi konsumen tingkat 2-nya punah atau dimusnahkan, maka konsumen tingkat 1 akan meningkat dan konsumen tingkat 3-nya otomatis akan menurun. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, adakah hal-hal baru yang kalian dapatkan dari ini? Ya, hal-hal baru yang kalian dapatkan apa? Apa yang tadi kalian bisa pahami? Komponen ekosistem, kemudian makanan, oke. Apa lagi? Oke, skema jaring-jaring. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan melakukan lagi post-test ya, untuk mengetahui seberapa banyak pemahaman adik-adik tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, link soalnya untuk post-testnya Ibu kirim lewat grup lagi ya. Nanti silakan dilihat nanti di grup WA-nya. Sebelumnya dirapikan dulu mejanya, disusun bukunya, kemudian dibersihkan sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Oke. Ya, silakan dibersihkan. Oke, dibuka di WA grup kelas 7. Oke, sudah selesai ya? Ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk membaca lagi atau melihat-lihat di internet, boleh di buku paket atau sumber lain tentang materi lanjutan, yaitu daur biokimia. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Silakan ketua kelasnya memimpin doa setelah belajar. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi